Poco F4. Ini jawaban Poco buat HP flagship killer terbarunya di tahun ini. Bodinya jadi mengotak, desainnya makin sleek, dan ada beberapa upgrade menarik yang dibawa ke HP ini sama Poco Indonesia. Dan buat kalian yang belum tahu, ini adalah pertama kalinya nih Poco masukin dua versi Poco F-Series resmi di Indonesia, yaitu Poco F4 yang lagi gue pegang dan F4 GT yang akan dibahas sama Malvin. So, kali ini adalah pembahasan lengkap buat Poco F4 yang kemarin udah gue unboxing. Dan apa aja sih the good and the bad dari HP-nya? Apakah worth it buat kalian upgrade ke Poco F4? So, welcome back to Best Inno Tech YouTube Channel bareng sama gue Daniel, dan ini adalah review gue buat Poco F4. Let's go! Oke, sekilas info buat kalian yang nggak tahu kalau Poco itu adalah sub-brand dari Xiaomi yang emang target marketnya itu anak muda kayak gue dan kalian. Dan mereka itu punya 3 lini atau bisa dibilang 3 segmen. Mulai dari M-Series yang kelasnya mid-range, ada X-Series juga yang masuk kategori mid-range nyaris ke flagship, dan ada F-Series yang bisa dibilang masuk kategorinya ke flagship killer karena speknya itu memang selalu tinggi dengan harga yang sangat-sangat affordable. Mungkin masih ingat dengan Poco pertama, yaitu Poco F1 yang mengguncangkan dunia persilatan HP flagship karena waktu itu ngasih spek yang gila banget di harga yang affordable. Bahkan kita ini saking impressnya masih nyimpen si HP Legend ini. Nah, sekarang udah masuk ke generasi keempat di Poco F4. Apakah masih melegenda seperti dulu? Kita langsung bahas detailnya. Selama kurang lebih 2 minggu gua pakai Poco F4, improvement yang paling kerasa di sini adalah bagian performance dan thermalnya. Bang, bukannya sama aja kayak Poco F3? Kan sama-sama Snapdragon 870. Iya, memang di atas kertas chipsetnya sama, tapi kali ini Poco ngebawa cooling system yang berbeda yang mereka namain Liquid Cool Technology 2.0 ke HP ini, dan sekarang jauh lebih adem HP-nya. Karena di Poco F3 itu tergolong panas ya. Pengujian gadgetin sempat tembus di 50 derajat untuk permukaan HP pas gaming. Dan itu masuk ke kategori yang panas banget, yang bikin nggak enak gitu ya buat pegang HP-nya. Sedangkan di Poco F4 ini, di pengujian gua itu stabil di 41 derajat mentoknya. Jadi pas dipegang buat gaming itu nyaman-nyaman aja dan adem rasanya. Selain itu efeknya jadi ke overall performance ya, yang lebih stabil, dan kenyamanan kita pas saat main game itu jadi nggak keganggu karena panas bodinya. Poco F4 dengan Snapdragon 870 5G dan storage 8256GB yang gue pegang ini bisa ngasilin skor Antutu di 718 ribuan dengan stability stress test di 90%. Artinya secara performance HP ini pas diajak heavy usage itu stabil dan konsisten. Terbukti dari hasil real life performance test gue di beberapa game berat kayak PUBG M, Apex, Ni no Kuni itu lancar jaya, dan Genshin Impact settingan highest 60 gue pentokin tuh ya, dapat average frame rate di 46 fps. Yang kalau dipakai gaming ini enak banget, nyaman ya. Yang gue sayangkan adalah kapasitas baterainya nih, yang nggak ada peningkatan dari seri Poco F3. Kapasitas 4500 mAh-nya berasa kurang buat ngimbangin apps-apps yang banyak berjalan di background. Screen on time yang gue dapat itu dengan refresh rate default atau 120Hz sekitar 4 jam. Jadi sehari bisa ngecas sampai 2 kali gue. Nah, pas gue pindahin ke 60Hz baru bisa dapat agak lamaan di 6 jam. Untungnya ada upgrade nih di bagian charging Poco F4 yang udah pakai 67 watt. So dari 10 ke 90% dalam pengetesan gue cukup dalam 34 menit aja. Setengah jam lebih dikit. Lanjut lagi, yang bikin gue impress itu di bagian layar dan stereo speakernya. Nah, jadi kebiasaan gue tiap pulang ke rumah itu makan malam sambil nonton YouTube atau film serial. Cuman biasanya itu gue nonton di laptop. Problemnya adalah gue harus rapiin satu meja gue buat jadiin space si laptop. Mungkin ada yang punya kebiasaan yang sama, makan sambil nonton di laptop gitu ya. Nah, pas pakai Poco F4, gue pengen eksperimen aja nih, nonton jadi di HP ketimbang di laptop. Karena ya lebih simple, tinggal taruh aja itu HP-nya di phone holder atau disenderin aja, dan nggak bahkan banyak tempat di meja pastinya. Hasilnya ternyata gue enjoy ya dengan kebiasaan baru ini. Warna di layar 6,67 inci AMOLED di HP ini jauh lebih baik pastinya ketimbang laptop gue yang pakai IPS. Dan udah support HDR10+. Jadi kalau ketemu HDR content, menarik banget ini dibantah. Scrolling, swipe di HP ini juga asik banget karena udah 120
Hz. Selain itu, stereo speakernya juga lantang. Memang nggak lebih bagus ya pastinya dibandingkan kualitas speaker laptop gua, tapi cukup oke lah buat gue nonton YouTube atau bahkan film series kayak Stranger Things terbaru misalkan. Nah, kalau memang kurang, tinggal disambungin aja ke speaker karena di dalam boxnya si HP ini dikasih dongle audio jack, jadi lebih versatile. Nah, sekalian bahas bagian luar HP-nya. Bodi Poco F4 ini pakai desain baru yang pertahanin looks elegan dan dikasih efek refleksi cahaya gitu ya, jadi berasa kayak kaca-kaca gitu walaupun aslinya ini polikarbonat alias plastik. Plus minus sih ya, di satu sisi emang sayang harus diganti bahannya padahal Poco F3 itu kan pakai kaca Gorilla Glass 5. Tapi di sisi lain peredaman panasnya di sini jadi lebih baik. Anyway, bentuknya sekarang ke arah mengotak ya, dia boxy gitu. So kesan kekiniannya lebih dapet, tapi emang berdampak ke kenyamanan dimana telapak tangan gue ini lebih cepet pegel karena nyangga sisi sikunya. Ukuran bodinya sendiri ini tergolong gede ya, jadi keep in mind aja buat kalian yang punya telapak tangan yang imut. Nah, di sisi kanan HP-nya ini Poco tetap ngebawa side mounted fingerprint yang sekaligus jadi power button. Dan unlock lewat side mounted fingerprint gini itu kenceng banget. Nice. Nah, walaupun selama 2 minggu ini gua enjoy banget nonton film dan gaming di HP Poco F4, tapi secara kamera kayaknya Poco masih menomor 2-kan di sektor ini. Yuk kita lanjut bahas aja sambil lihat hasil foto-fotonya. Pertama, untuk main cam secara detail, lensa utamanya ini bisa dapetin tekstur yang oke, tapi warna objek itu memang berasa flat. Contohnya, itu foto makanan terasa kurang menggugah gitu ya, karena warnanya jadi polos gitu, dan pas foto warna yang hijau-hijau itu nggak nyala. Cuman beda cerita kalau gua motret di kawasan outdoor, warnanya memang jadi lebih dapet. Untuk mode portrait, potongannya masih kasar ya di bagian rambut, dan skin tone wajah juga dibuat mulus pucat, padahal gua nggak pakai beauty-nya nih. Sedangkan untuk foto di area low light dengan night mode, karakternya masih sama dengan detail baik tapi warna objek yang berasa nanggung. Lanjut ke bagian ultra wide yang sudut pandangnya ini di 119 derajat. Udah cukup lah ya buat gue foto gedung atau pepohonan tinggi gitu. Cuman emang HDR-nya nih yang kurang nampol gitu ya buat dapetin detail di background-nya. Lanjut ke lensa terakhir di bagian belakang HP-nya yaitu makro. Detailnya sendiri buat gua udah oke, cuman memang bagian natural blur-nya ini berasa kayak water painting gitu. And last but not least adalah selfie-nya yang punya sudut pandang lebar loh ini. Jadi kita bisa wifi berdua atau sampai 4 orang gitu ya. Dan skin tone wajahnya lumayan natural dengan detail wajah yang oke bahkan di area indoor kayak gini. Nah, untuk video recordingnya sendiri, di kamera belakang ada improvement, terutama penambahan OIS di lensa utamanya. Hey guys, ini adalah contoh perekaman video menggunakan Poco F4. Gua nggak tahu nih suara gua kedengeran atau enggak karena di sini berisik banget. Tapi beda dari kamera utamanya tadi, di kamera selfie-nya ini maksimal di 1080 30 fps, sedangkan tadi kamera utamanya itu bisa 4K 60. Ya, di sini juga nggak ada HDR, jadi keep in mind aja. Dan gimana menurut kalian soal kualitas video recordingnya? Tulisin di kolom komentar. Overall, kamera ini masih berasa elemen mid-range ya, yang semoga bisa diimprove lagi sama Poco. Sensor yang dipakai udah punya potensi yang baik, tapi tinggal didorong aja nih sama image processing-nya, biar dapetin hasil warna yang lebih bright di area terang atau low light. Dan ini yang memang kehilangan di Poco F4. Nah, terakhir soal user interface yang walaupun sama-sama pakai nama MIUI 13, tapi Poco F4 ini pakai Poco Launcher yang kerasa berbeda dibandingkan default launcher di MIUI 13 biasa. Interface di Poco F4 berasa polos. Kayak transisi buka tutup aplikasi itu nggak balik ke posisi icon. Swipe home navigation juga kurang smooth. Nah, gue juga nemuin bug-bug kecil di notifikasi pop-up yang kadang jadi hitam transparan, padahal seharusnya itu putih dan nggak transparan. Di sisi lain, semua fitur yang biasa kalian temuin di MIUI 13 kayak second space, sidebar, sampai custom AOD itu ada di sini. Cuman dengan seamlessnya MIUI 13 yang hilang di Poco F4, bikin experience-nya jadi kerasa beda gitu. Overall, upgrade yang dilakuin sama Poco buat Poco F4 ini terfokus memang di performance-nya yang lebih stabil. Jadi walaupun chipset yang dipakai itu sama dengan gen sebelumnya, dari segi suhu dan kestabilan HP ini udah jauh lebih bagus karena sistem pendinginan yang baru.
Selain itu gue suka sih dengan pilihan Poco buat pertahanin layar AMOLED-nya yang manjain mata banget. Dan chargingnya juga ini lebih kencang sekarang. Cuman ada beberapa segmen yang masih di nomor 2 kan nih. Potensinya udah ada gitu ya, tapi kurang dimaksimalin. Kayak desain body, udah cakep, tapi malah dipakein bahan plastik. Sensor kamera bisa nangkep detail baik, tapi warnanya nggak berasa. Dan MIUI 13 for Poco yang kehilangan karakter seamless dari MIUI Plus ada bug sedikit yang berdampak ke kenyamanan penggunaan sehari-hari. Well, buat yang incer HP dengan performa ganas, stabil, dan layar yang cakep, Poco F4 ini tetap jadi salah satu pilihan yang bisa kalian lirik. Buat harganya sendiri, Poco F4 ada dua varian ya, yang storage 6128GB itu dengan harga 5,199 juta rupiah, dan storage 8256 itu di 5.699.000 rupiah. Atau kalau kalian pengen yang beda gitu ya, kakak dari Poco F4 ini, yaitu versi GT-nya, itu nggak kalah menarik yang harus kalian cek juga di video reviewnya. So, gitu aja pembahasan gue buat Poco F4. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, langsung aja cantumin di kolom komentar. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like-nya, subscribe-nya juga, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin HP baru atau nyariin si Poco F4 ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Poco F4 terinspirasi dari band film FC itu, Meteor Garden, I think. Who knows?